Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Ulfa, NIM 2010-383. Saya dari kelas MP 4 semester 6. Di sini saya akan membahas tentang materi dari kelompok saya, yaitu pengambilan keputusan kelompok dan pengembangan organisasi. Nah, di sini poin pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Keputusan secara harfiah berarti choice atau pilihan. Yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan, seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok menurut David W. Johnson di dalam buku Badeni mengatakan bahwa banyak penelitian yang menunjukkan pengambilan keputusan kelompok lebih baik dalam suatu organisasi jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara individu. Stephen Robbins dalam buku Badeni mengatakan bahwa kelompok bukan segala-galanya dalam pengambilan keputusan, karena proses kelompok juga dapat memakan waktu banyak, mendorong terjadi tekanan pada anggota untuk memiliki pemikiran yang sama, dapat didominasi oleh beberapa anggota dan tanggung jawab yang pecah atau tidak jelas. Selanjutnya yaitu tentang teknik pengambilan keputusan secara kelompok. Berikut ini teknik yang dapat diambil dalam melakukan pengambilan keputusan di dalam sebuah kelompok atau organisasi, yaitu 1. Standar agenda. Teknik ini dikembangkan oleh John Dewey, pemikiran reflektif (tepekur atau kontemplasi) yang mencakup kehati-hatian serta melakukan pendekatan sistematik terhadap sebuah masalah. Yang kedua, nominal group teknik Q. Teknik kelompok nominal adalah alat yang digunakan untuk membuat keputusan dalam kelompok. Ketika kelompok harus membuat rank order dari berbagai pilihan atau opsi. Terus yang ketiga, teknik definite decision. Teknik keputusan akhir mempunyai prinsip ada banyak jalan yang dilakukan suatu kelompok untuk mengambil sebuah keputusan, membuat suatu solusi, atau menghasilkan agreement atau kesepakatan. Yang keempat, diskusi, mediasi, dan negosiasi. Mediasi adalah intervensi, negosiasi, atau sebuah perselisihan dengan menggunakan pihak ketiga di mana pihak tersebut memiliki keterbatasan atau tidak memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain 1. Posisi atau kedudukan dalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan. Yang kedua, masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Terus selanjutnya tentang pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau organizational development atau OD adalah proses yang menyediakan strategi dan solusi untuk meningkatkan pengalaman karyawan sambil menumbuhkan perusahaan.
Organizational development menggabungkan ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi untuk menyempurnakan metode perekrutan dan mempertahankan talenta berbakat. Proses ini melibatkan konsultasi data dan penelitian untuk melakukan penilaian guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan departemen dan kepemimpinan. Selanjutnya tentang fungsi pengembangan organisasi. Fungsinya yaitu 1. Memberi saran kepada departemen atau manajemen seluruh perusahaan tentang strategi manajemen karyawan. Yang kedua, menjalankan program pelatihan untuk meningkatkan dan mendiverifikasi keterampilan karyawan. Yang ketiga, menugaskan karyawan ke peran yang sesuai dengan keterampilan mereka. Yang keempat, mengembangkan strategi untuk meningkatkan praktik rekrutan atau pelatihan dan retensi. Selanjutnya, pentingnya pengembangan organisasi bagi SDM dan perusahaan. Di sini diantara lain meningkatkan efisiensi organisasi, mempromosikan loyalitas dan komitmen. Baru yang selanjutnya meningkatkan akuisisi talenta, dan terakhir memantau respon pasar. Terus selanjutnya proses dan tahapan dalam pengembangan organisasi. Di antaranya yaitu mengidentifikasi area perbaikan, membuat rencana tindakan, menciptakan motivasi dan visi. Yang selanjutnya implementasi, terus mengevaluasi hasil awal dan beradaptasi atau melanjutkan. Yaitulah pemaparan materi dari kelompok saya. Apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.